minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari Selasa ini yang saat ini kita menjelang ya ke bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga terus diberi kemudahan untuk lebih banyak lagi meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa mengucapkan sholawat serta salam kita yang terbaik kepada imam kita, kepada pemimpin kita, kepada guru kita, kepada kiai kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dimudahkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair atas undangan dari Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jamaah sekalian ikutin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, bicara tentang wanita ya, atau mungkin bicara tentang khususnya kesehatan buat wanita. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam tentang konsep yang berulang-ulang saya sampaikan bahwa kesehatan seseorang itu khususnya kita ya, manusia ini ya, tidak lepas dari pengaruh hati kita sebagai panglima ya. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang herbal atau resep-resep seperti itu ya. Tapi poin pentingnya adalah yang saya sampaikan bahwa adalah panglima ini atau kolbu ini atau hati ini seringnya tidak menjadi atau tidak menunduki atau tidak menempati porsi yang sebenarnya dari tubuh kita atau raga kita ini. Padahal sesungguhnya dia adalah panglimanya. Artinya kalau seseorang itu terikat terus dengan hawa nafsunya, terikat terus dengan keinginan kesenangannya, maka lama-lama ya jiwa khususnya iman dia ya atau hati dia yang terjaga sebenarnya itu akan terus tersakiti atau terzolimi ya. Artinya kalau di situ ada keseimbangan atau sesuatu yang sifatnya berlebihan, maka pasti akan muncul masalah. Wanita sebagai sosok yang memang rapuh ya, dia rapuh dan dia sangat dipengaruhi oleh emosinya ya. Sehingga dalam Islam itu ya wanita itu bukan tidak dihargai, justru malah sangat dihargai. Islam bahkan luar biasanya tidak ada surat Ar-Rijal ya, tidak ada surat laki-laki, tapi surat An-Nisa itu ada ya. Artinya itu suatu hal yang penting sekali ya dalam Islam, dan Al-Quran tentunya tidak bicara hal-hal yang remeh-temeh atau sepele ya. Sehingga kalau ini kita pahami baik-baik, maka sesungguhnya banyak sekali tanda kutip beban peradaban atau amanah peradaban ini ada pada wanita ya, ada pada wanita ya. Termasuk bagaimana dia mengambil peran sebagai seorang yang memang betul-betul mengurusi dirinya khususnya dan keluarganya ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa 8 pintu surga itu ya bisa dimasuki oleh seorang wanita ya, dari pintu mana saja yang dia sukai ya, dengan hanya melakukan tanda kutip hal sederhana dan kecil sebenarnya, yaitu apa? Yaitu dia taat dan patuh pada suaminya, mengurus suaminya, berdiam diri di rumah, menjaga kehormatan suaminya, mengurus anak-anaknya, dia bisa masuk dan hanya mengerjakan perintah-perintah wajib, enggak disebutkan dalam hadis sebut perintah-perintah sunnah. Artinya begitu mudahnya wanita itu masuk surga, dari 8 pintu boleh pilih masuk pintu yang mana, asal apa mengikuti arahan atau instruksi dari Allah tadi ya, atau mungkin dari lisan Nabi kita SAW tadi ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi wanita sangat dimuliakan, tapi yang jadi masalah kita tahu bahwa wanita ini ya kecenderungan ya hati atau
sikap mereka itu memang tidak lepas dari emosi yang ada pada diri mereka. Ini nanti ada hubungannya juga dengan apa ya, dengan apa yang akan disampaikan berkaitan dengan herbal-herbal, tanaman-tanaman yang ada hubungannya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, ya kita tahu karena saking lemahnya ya, atau lemahnya wanita ya, lagi-lagi ini bukan aib dan bukan sebuah hal yang layak atau mungkin perlu dibully, bukan. Poinnya bukan itu. Tapi poinnya bahwa memang ada laki-laki sebagai pelindung gitu kan. Jadi wanita memang diciptakan lemah. Ya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan ya, masya Allah, kalaulah ya ini guyonan tapi benar lah gitu kan. Kalaulah hak talak itu diberikan pada wanita, maka mungkin akan berkali-kali dia mentalak suaminya tiap hari gitu kan. Ya karena wanita memang lemah. Maka Islam memberikan pedoman tentang itu, bagaimana wanita itu diperintahkan untuk menjaga dirinya ya dan keluarganya. Dan juga bahkan dalam Islam kita tahu bahwa persaksian seorang wanita itu perlu 2 orang ya, dibandingkan dengan seorang laki-laki. Ya. Itu kenapa? Karena memang lemahnya wanita dari sisi sikap atau perasaan ya, yang mereka memang bersikap atau berperilaku itu ya banyak didasari oleh emosinya atau perasaannya ya, bukan menggunakan logikanya seperti halnya laki-laki. Lagi-lagi ini bukan untuk melemahkan atau merendahkan wanita, bukan ya. Sekali lagi wanita itu mulia, sangat mulia di dalam Islam ya, tapi ada kelemahan itu memang Islam memberikan penutupan ya, atau mungkin ditutupi lah, di cover sama yang lain, yaitu laki-laki atau mungkin amal-amal ibadah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi sebuah hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya dalam kesehatan. Kalau Anda ya pernah melihat ya mungkin tayangan-tayangan tertentu atau mungkin kabar-kabar ya dari kita mah kesurupan ya, sihir ya, atau mungkin kemasukan jin atau apa gitu. Biasanya yang paling sering terkena itu kan wanita. Ya, yang paling sering terkena itu wanita karena memang jin ya dia akan sangat mudah masuk ke dalam diri seseorang melalui aliran darahnya, itu melalui atau via orang-orang yang emosinya lemah. Ya, melalui orang yang emosinya lemah. Ya, maka memang kita dituntut ya, khususnya para wanita ya, untuk lebih meningkatkan atau kekuatan imannya ya, atau mengatur atau mengendalikan emosinya ya, sehingga dia betul-betul menjadi orang-orang yang tangguh ya. Kalau kita mengambil cerita dari para sahabiah zaman dulu ya, seperti Sumayyah ya, kita pernah tahu adalah salah satu sahabiah Nabi SAW yang menjadi salah satu syuhada pertama wanita dalam Islam ya. Itu subhanallah ya, nggak bisa kita bayangkan, tapi oke lah, itu orang-orang hebat zaman dulu. Kita ambil berapa persen lah gitu kan. Artinya kita perlu menaikkan atau menguatkan kembali iman ini, mentalitas kualitas ya, ketangguhan iman ini, sehingga nanti betul-betul bersiap menghadapi tantangan atau masalah atau ujian ke depan. Ya, ini yang perlu kita sebenarnya kuatkan, Bapak Ibu sekalian, khususnya para akhwat atau ummahat yang menyaksikan acara ini ya. Maka kuatkan hati ya dengan amal-amal ibadah ya. Khususnya tadi ya, pesan Nabi kita SAW tentang bagaimana menjaga hati tadi, atau mungkin menjaga amal ibadah yang wajib saja sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia tambahkan lagi dengan amal ibadah yang lain, itu efeknya memang akan sangat-sangat luar biasa. Itu mungkin pesan saya. Nah, jamaah sekalian, maka dalam hal ini kalau kita bicara kesehatan kesehatan kolbu atau kesehatan hati ya, saya sangat menyarankan ya kepada para wanita untuk mengurangi hal-hal yang menguras emosi tadi. Tidak mendengarkan atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, atau bicara dengan orang lain yang tidak bermanfaat, yang tidak ada penting itu, karena itu akan menguras emosi ya. Semakin banyak yang masuk dalam dirinya itu ya, hal-hal yang baik, maka kolbunya, hatinya, imannya tadi juga akan tangguh atau kuat ya. Ini yang perlu jaga. Jadi kenapa? Karena memang kebiasaan mereka kan gitu. Ya, kecenderungan mereka itu kan suka dengan sesuatu yang seringnya tuh nggak penting, kecenderungan ya. Dan ini memang tabiatnya wanita, tidak untuk disalahkan ya.
Dan ini berpengaruh Bapak sekalian, ya, berpengaruh sehingga nanti ya urusan ke penyakit-penyakit tertentu ya, bahkan sampai itu ke kanker ya, itu berawal dari situ ya, berawal dari situ. Artinya dari kebiasaan-kebiasaan jiwanya, hatinya, pikirannya tidak sehat tadi akhirnya membuat dia apa tuh namanya eh, perubahan fisik dalam tubuhnya. Kenapa? Karena yang saya pahami dan saya pelajari, semua penyakit fisik dalam tubuh seseorang, ya, apalagi wanita, ya, itu asalnya adalah dari penyakit hati atau jiwa atau perasaannya. Itu poin pentingnya. Jadi semua penyakit fisik itu atau fisik itu asalnya dari penyakit hatinya atau emosinya. Ya, maka itu dijaga baik-baik. Ya. Sebab kalau itu dibiarkan terus-menerus, itu akan menjadi bukan hanya penyakit ya batu pilek, bukan. Yang saya maksud di sini itu bisa sampai ke autoimun ya, bisa sampai ke penyakit berat seperti kanker, waliyauzubillah, sampai kayak begitu ya. Jadi dan kalau kita bicara di situ Bapak Ibu ya, khususnya para umahat ya atau akhwat sekalian menyaksikan acara ini, itu panjang ceritanya. Saya akan ceritakan sebuah kisah yang ini saya dapatkan dari guru saya juga ya. Dia menceritakan ada seorang wanita ya, wanita yang berobat ke beliau karena sakit atau mungkin saat itu dikabarkan dia kena tumor hidung. Jadi hidungnya itu sudah ya bolong lah kayak begitu ya, kroak maaf ya, seperti itu. Lalu diobatkan sama beliau ya, sama guru saya tadi. Subhanallah Bapak sekalian, dalam pengobatan tadi mulai ada perbaikan ya, mulai mengering, mulai membaik, keluhan-keluhan itu mulai hilang gitu. Tiba-tiba suatu hari datang lagi dalam kondisi yang agak berat ya, agak berat. Akhirnya guru saya mengatakan ini harusnya ini sudah mulai progres yang baik atau penyembuhan gitu kan. Tapi subhanallah ya, dia katakan itu malah justru makin nurun gitu kondisinya. Akhirnya digali-gali ya dengan ilmunya beliau tentunya ya, itu dapatlah kisah bahwa ternyata si wanita tadi ya, perempuan tadi itu ternyata menyimpan ya tanda kutip dendam atau kebencian dengan ibunya ya. Ya mungkin ini kita tidak membahas dalam konteks Islamnya atau segala macam, tidak, karena yang bersangkutan pun bukan Muslim ya, maaf ya. Tapi yang saya mau bahas ini buat apa, ternyata ketika ada masalah dengan seseorang ya, bahkan seorang anak apalagi, itu bisa menyebabkan perburukan, bahkan ada suatu penyakit atau memicu suatu penyakit ya. Sehingga cerita akhirnya dia menyampaikan kepada guru saya, menyampaikan kepada wanita tadi ya, perempuan tadi itu, kalau gitu Anda harus minta maaf dengan ibu Anda ya, atas kesalahan tadi gitu kan. Jadi kisahnya itu jamaah sekalian adalah si wanita tadi itu waktu zaman masih kecilnya ya, waktu zaman masih kecilnya itu dia dia ada dua bersaudara sama kakaknya satu lagi. Nah kakaknya itu diurus oleh ibunya karena emang masalah ekonomi gitu kan. Terus dia dititipkan kepada keluarganya yang lain. Itu ternyata membekas dalam dirinya ya, dia nggak terima itu dan jadi masalah sehingga akhirnya memunculkan sampai penyakit kayak begitu itu ternyata bisa ditrace, bisa dilacak gitu kan. Akhirnya sang guru saya tadi mengatakan pada wanita tersebut, kepada perempuan tadi, katakan ya kalau kita harus minta maaf. Terus dia mengatakan bahwa ibu saya sudah mati gitu ya. Ibu saya sudah meninggal. Ya kalau sudah meninggal Anda datang ke kuburannya, minta maaf di kuburannya kepada ibu Anda. Ya itu salah satu cara ya. Karena memang pengobatan yang saya lakukan ini tidak akan banyak bermanfaat kalau seandainya masih ada perasaan-perasaan seperti itu dalam dirinya. Ya, memaafkan. Ini kan jadi masalah ya, karena memang tadi lagi saya katakan wanita ya secara umum ya, kecenderungan mereka itu kan memendam emosi apa segala macam itu kan luar biasa berat dan besar dan dalam gitu kan. Susah untuk memaafkan. Biasanya begitu. Karena apa? Karena semua di logika gitu kan. Diemosikan, dikasih perasaan gitu loh. Karakter wanita kayak begitu. Ya, sehingga memang kecenderungan penyakit-penyakitnya itu memang penyakit-penyakit yang akhirnya itu berhubungan dengan bagaimana sel-sel itu berubah menjadi sel-sel yang radikal bebas ya, teroksidasi sampai akhirnya ke sel kanker atau ketakseimbangan, bahkan sampai seperti ke autoimun. Saya juga pernah dulu mendapatkan seorang
gitu kan, kanker getah bening. Itu ternyata asal muasalnya juga sama, masalah ya seperti itu. Maka untuk apa disimpannya? Untuk apa disimpan? Untuk apa itu dipendam? Anda para wanita ya, Anda harus melepaskan itu ya, release ya, release it gitu kan, lepaskan itu ya. Sebab kalau enggak dia akan jadi racun ya, dan racun emosi itu Bapak Ibu sekalian itu jauh lebih berat daripada racun fisik ya, racun emosi itu. Bagaimana cara melepaskannya atau bagaimana cara mengembalikannya atau menghilangkannya? Ya, agama solusinya. Kembalikan semua pada Allah. Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik, sibukkan dengan hal ketaatan, sibukkan dengan ibadah-ibadah, baca Quran, zikir, sodako, seperti itu yang diajarkan Nabi kita SAW. Dan minta kepada Allah untuk apa? Untuk jangan perasaan itu tergantung pada sesuatu gitu loh. Dikasih tahu jilbabnya bagus banget, bajunya bagus banget, akhirnya dia mulai merasa tersanjung gitu kan. Tapi ketika ada orang ngomongin sedikit, akhirnya dia malah justru merasa tersinggung lah, merasa apa segala macam. Kenapa harus meletakkan, kalau bahasa saya itu, kenapa harus meletakkan atau menyerahkan remote kehidupan atau remote perasaan itu tanda kutip kepada orang lain? Ya, makanya disarankan ya, Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, menyebutkan dalam sebuah hadis ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu paling sering membaca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik atau ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kembalikan semua pada Allah. Toh ngurus perasaan aja kita nggak bisa ya. Maka ya balikin sama Allah aja. Ya Allah, perasaanku milikmu, diriku milikmu, jiwaku milikmu, ragaku milikmu, semua milikmu ya Allah. Ya, kita cuma numpang saja kayak begini. Jadi tenang hidup tuh gitu. Nah, ini poin pentingnya. Ya. Nah, lalu yang kedua Bapak sekarang berkaitan dengan kewanitaan ya. Jadi kata dasar atau kata kunci dari penyakit sebenarnya dalam konsep kesehatan Islam ada keseimbangan ya. Kalau dia nggak seimbang, maka pasti akan muncul masalah. Contoh begini. Kalau kita bicara tentang keputihan pada wanita, keputihan itu kan ada yang normal ya. Keputihan itu biasanya muncul ya ketika menjelang-jelang menstruasi ya, menjelang-jelang menstruasi dari keputihan. Tapi ketika seorang wanita ya, dia keputihan terus-menerus dengan gatal, kemudian baunya berubah tidak seperti bau yang aroma biasa dan warnanya juga berubah, karena keputihan itu kan putih ya, tidak berwarna coklat ya atau warna yang lain dan tidak berbau ya seperti itu. Nah, itu salah satu tanda badannya nggak seimbang. Badannya nggak seimbang. Apa yang tidak seimbang sebenarnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti baru kita bicara herbal. Jadi kalau poin penting ini tidak kita pahami, herbal pun tidak akan banyak bermanfaat. Tidak akan banyak bermanfaat. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa apa yang tidak seimbang dalam dirinya, ya, apa yang tidak seimbang, maka yang tidak seimbang tadi jiwanya, perasaan, emosinya. Udah menangis aja lah salah satu caranya, nangis untuk Allah. Ya, takorub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, dan itu kalau terjaga bagus dia. Ya, tapi kalau dia tidak terjaga, kalau mungkin bahasa kita tuh stres apa segala macam, maka dia akan terpengaruh ya. Yang paling dominan atau tidak seimbang itu justru malah pencernaannya atau perutnya. Dan sayangnya bukan sayangnya, kabarnya bukan kabar baiknya dan kabar buruknya itu adalah pencernaan itu tempat bersemayam berbagai macam atau mungkin tempat bakteri-bakteri tubuh manusia yang kita kenal sebagai mikrobiom. Ya. Artinya kalau dibilang berarti keseimbangan mereka itu bisa terganggu gara-gara perasaan seseorang. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita bicara tentang tadi ya, manajemen hati ya, atau mungkin kita pernah membaca Tazkiyatun Nafs ya, atau mungkin buku-buku tentang manajemen kolbu yang dikarang oleh ulama-ulama zaman dahulu ya, itu Masya Allah, itu ada banyak sekali, seperti kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, salah satunya itu. Nah, Ibu sekalian, maka itu diperbaiki dulu gitu kan. Maka poin
poin pentingnya, jadi kalau Anda ingin memperbaiki tubuh Anda, maka kontrol emosinya, itu yang pertama. Karena kalau sudah emosi terkontrol, maka insya Allah ya 60-70% lebih insya Allah, yaitu keseimbangan itu akan balik kembali. Dengan cara apa? Macam-macam lah. Ya, macam-macam cara. Salah satunya tadi ya, kalau kita kembali ke poin utama itu, kembali ke masalah pencernaan itu perut. Ya, maka jagalah perutnya. Dengan cara apa? Banyak caranya. Ya. Anda harus memanage perut tadi. Maka salah satu cara menjaga perut ya dengan baik adalah dengan cara mengurangi makan ya, atau berpuasa katakanlah kita dalam Islam. Ya. Itu salah satu cara yang paling mudah ya. Maka dalam Al-Quran kita lihat bahwa ternyata istri ya atau wanita dalam Al-Quran itu digambarkan ya, kalau kita baca dalam Al-Quran bahwa istri-istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam ya. Maka ladang itu kan tanah. Jadi salah satu cara yang paling mudah mengembalikan keseimbangan jiwa kita dengan cara berpuasa. Itu urutannya. Ya, urutannya di situ. Kalau puasa sudah dikerjakan ya, puasa dikerjakan ya, baik puasa wajib atau puasa sunnah, nah baru kita masuk nanti ke itu selanjutnya ya, apa tuh namanya, pemahaman selanjutnya atau mungkin konsep selanjutnya. Jadi puasa itu salah satu cara yang paling baik untuk mengembalikan keseimbangan tubuh seorang wanita. Maka perbanyaklah berpuasa ya. Kalau puasa sunnah maka Anda harus minta izin pada suami kalau suami tidak puasa. Ya, karena melayani suami misalkan suaminya minta kumpul ya, atau mungkin minta ya kumpul lah ya, hubungan suami istri misalkan, terus sang istri misalkan sedang puasa ya, dia harus batalin. Nah, itu jauh lebih baik untuk membatalkan ya daripada dia berpuasa. Itu pesan yang pertama. Jadi mengembalikan keseimbangan emosi itu dengan berpuasa. Itu yang pertama, dan mengembalikan keseimbangan mikrobiom atau bakteri tadi dengan berpuasa. Seperti itu. Itu salah satu caranya. Nah, yang kedua berarti kita harus memperkuat dong ya, memperkuat pola ya, atau mungkin komunitas mereka atau populasi mereka tadi yang ada pada perut kita tadi. Ya, jawabannya iya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ya kita perkuat saja dengan makanan-makanan untuk mereka, atau memberikan mereka atau memasukkan mereka itu sendiri, atau memasukkan bakteri-bakteri atau kita kenal sebagai ya probiotik atau bakteri baik ya. Karena mereka penyusunnya. Dan ternyata Ibu sekalian, ini contoh probiotiknya. Ya. Dan ternyata itu subhanallah ya, 80% yang memproduksi hormon serotonin atau hormon kebahagiaan itu diproduksi oleh bakteri-bakteri yang hidupnya dalam pencernaan seorang wanita, pencernaan manusia maaf. Ya. Maka benerin pencernaannya, berikan dia probiotik. Dan informasinya Ibu sekalian ya, atau mungkin konsepnya itu begini. Kalau Anda membayangkan satu rumah ya, ada rumah itu ada bahan bakunya, ada semennya, ada batu batanya, ada pasirnya ya. Nah, untuk membangun satu rumah itu atau satu kamar lah biar gampang ilustrasinya itu ya, ketika bahan-bahan tadi sudah disiapkan ya, ibu-ibu sekalian, maka Anda memerlukan orang untuk mengerjakan atau membuat kamar tadi, yang memplesternya lah, yang aduk-aduknya segala macam. Nah, dalam tubuh kita itu yang mengerjakannya tadi itu, jadi kan bahan bakunya, misalkan Anda makan habat soda, Anda makan kunyit, Anda minum kunyit atau kurma segala macam itu, ketika itu mau dibangun dalam tubuh kita sebagai struktur bangunan sel gitu kan, maka yang mengerjakannya adalah bakteri. Itu pentingnya bakteri-bakteri baik atau probiotik tadi dalam tubuh kita. Ya, bakteri-bakteri baik atau probiotik dalam tubuh kita. Jadi, dan itu ternyata sangat erat kaitannya ya ibu-ibu sekalian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Ya, bahwa kita tahu salah satu sunnah ya setelah kelahiran seorang bayi, selain kita mendoakannya, adalah Nabi SAW itu mentahnik ya, memberikan kurma ya kepada bayi ya, kepada bayi yang lahir tadi, dengan dikunyah-kunyah kurma itu sampai lunak ya, hancur, lalu diambil serpihan diletakkan di langit-langit bayi ya. Dan ternyata kurma merupakan salah satu
makanan terbaik buat bakteri tadi. Jadi kalau kita bicara tentang salah satu nutrisi yang baik bagi wanita, ya kurma salah satunya. Ya, kurma maka di rumah jangan tidak ada kurma. Ya, usahakan di rumah Anda ada kurma terus. Ya. Karena memang ada hadis Nabi katakan tidak akan kelaparan rumah di dalamnya ada kurma. Itu. Baik, jadi probiotik ya atau mungkin bakteri-bakteri baik tadi. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang kira-kira baik ya atau mungkin herbal ya atau mungkin tumbuhan apa saja yang kita bisa ambil ya untuk memperbaiki kualitas reproduksi katakanlah wanita. Maka jawaban paling sederhana adalah produk perlebahan. Ya. Semua produk perlebahan, sekalian ya salah satu yang kita kenal kan madu ya. Itu sangat baik bagi perempuan karena memang dalam madu sendiri atau produk perlebahan, dan lebah adalah hormon hewan yang sangat kuat dalam hal hormon gitu kan. Maka dalam lebah itu memang atau dalam produk lebah itu ada ferohormonnya ya. Jadi semua produk lebah itu ya mulai dari royal jelly-nya, ya bee pollen-nya, propolisnya, sarang lebahnya, termasuk madu ya, madu itu sendiri itu banyak sekali mengandung hormon-hormon yang sangat penting ya dalam meningkatkan kualitas ya reproduksi seorang wanita khususnya ya. Maka jangan lepas minum makan kurma, minum madu ya, atau mungkin kalau bisa minum royal jelly atau bee pollen atau propolis terusnya lah. Itu nutrisinya, pembangunnya. Ya. Tadi saya cerita tentang probiotiknya gitu kan. Nah, lalu ya ada satu bahan ya yang ada Allah ciptakan itu yang salah satu fungsi atau perannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan hormon dalam tubuh manusia, baik kita laki-laki atau perempuan. Ya, jadi ada progesteron, ada testosteron atau ada estrogen atau testosteron gitu. Karena keseimbangan tadi itu ternyata jamaah sekalian itu bisa diperbaiki dengan salah satu herbal terbaik yang Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita semua, itu habatus sauda. Jadi habatus sauda itu salah satu nutrisi terbaik ya atau herbal yang sangat powerful untuk memperbaiki keseimbangan hormon. Karena zaman sekarang itu kita lihat laki-laki kecenderungannya testosteronnya tidak banyak ya, atau mungkin testosteronnya kurang. Perempuan estrogennya kurang ya. Jadi nggak seimbang bahasannya itu. Kalau saya lihat, dan itu ternyata bisa dibuktikan ya secara hipotesis saya. Salah satunya itu adalah betapa banyak sekali anak-anak perempuan zaman sekarang yang menstruasi itu cepat sekali. Itu kan nanti terjadi penuaan di sana. Percepatan ya, premature aging mungkin, bukan penuaan, premature aging. Jadi lebih matang sebelum waktunya kan gitu kan. Dan itu salah satunya karena proses oksidasi. Orang tuanya kalau kayak begitu saya sangat yakin ya. Saya sangat yakin dan menduga itu ya anak-anaknya dibiarkan lost dalam bidang makanan, anak-anaknya jarang diberikan produk-produk perlebahan dan seterusnya. Ya, dan itu harus dibangun, ibu-ibu sekalian. Ya, harus dibangun kebiasaan hidup sehat tadi dalam diri anak-anak melalui contoh, yaitu Anda, ya kita sebagai orang tuanya. Ya. Lalu ya sebenarnya gini konsepnya, kalau kita bicara tentang keseimbangan ya. Keseimbangan tadi yang tadi saya jelaskan. Kalau Anda pernah mendapatkan ya informasi misalkan ada seorang wanita yang mengalami keputihan atau gatal-gatal di kewanitaannya. Itu kan biasanya itu disarankan ya, atau mungkin salah satu resep herbal yang populer banget yang kita sering dapatkan itu menggunakan daun sirih. Ya, daun sirih. Nah, apa cerita daun sirih ini sebenarnya? Ya, ternyata kalau kita lihat dari konsep keseimbangan, maka wanita yang mengalami keputihan tadi ya, dalam konteks ilmu suhu ya panas, dingin, lembab, kering gitu kan, itu bisa dikatakan itu lembab. Maka diberikanlah produk-produk ya atau ciptaan Allah ini yang bersifat panas. Maka sirih itu kan panas sebenarnya. Ya, jadi dia disuruh masukkan sirih dalam air, kemudian nanti dibasuhkan ke darah wanita tadi. Itu kan panas sebenarnya. Kuncinya itu jadi sebenarnya. Jadi kalau kita sudah memahami kunci tadi, sekarang lebih gampang kita
menggunakan ya konsep-konsep ini di keseharian kita. Ya, contoh lagi misalkan kita bicara tentang ini kalau pakai konsep misalkan sel kanker gitu kan, sel kanker itu kan kalau kita lihat kan ya sel itu kan dia berbentuk atau bentuknya itu kan teratur ya. Tapi ketika dia sudah mulai berubah menjadi tidak teratur ya, kita sebut dengan sel tumor atau kanker. Pertumbuhannya itu suka-suka dia saja. Maka kalau menggunakan ilmu apa tuh? Saya tak lupa istilahnya itu, tapi kurang lebih beginilah. Ketidakteraturan sel kanker itu kita coba cocokkan ya dengan apa yang Allah ciptakan di suatu tempat. Ada yang sering saya sebut itu yaitu rimpang-rimpang. Rimpang itu kan kalau Bapak Ibu lihat kan bentuknya nggak teratur. Ya, rimpang-rimpang itu kan bentuknya nggak teratur. Anda lihat jahe gitu kan ke sana kemari, nggak ada yang lurus gitu kayak pepaya gitu kan nggak ada. Ya. Atau kita lihat kunyit juga sama bercabang-cabang mirip sel kanker. Ya. Apa misalkan lengkuas juga sama atau kunyit putih gitu kan, atau mungkin kencur juga sama. Ya. Kayaknya kalau orang yang ngerti ilmu ini sebenarnya mengatasi masalah kewanitaan itu ya salah satunya itu dengan cara mencegah sel-sel tadi itu untuk berkembang tanpa terkendali. Ya salah satu kita sebenarnya itu adalah rimpang-rimpang tadi. Ya, yang paling terkenal maka kunyit. Jadi kalau Anda baca dalam penelitian-penelitian atau mungkin riset-riset ilmiahnya sebenarnya jahe, mungkin kunyit, temulawak atau mungkin kunyit putih atau kunir putih gitu kan atau lengkuas itu semuanya Bapak Ibu sekalian ya itu punya anti kanker sebenarnya, punya anti kanker dalam situ. Dan menariknya herbal itu ketika Anda minum herbal dengan niatan untuk misalkan orang minum kunyit, supaya saya terhindar misalkan ikhtiarnya untuk jangan sampai terkena kanker gitu kan. Dia bukan cuma dapat hilang atau misalkan pemicu kanker itu di sama kunyit itu dihilangkan, tidak. Kunyit itu dia punya anti aging juga, dia punya anti darah tinggi juga, dia punya anti asam urat juga, anti kolesterol segala macam dalam satu kunyit misalkan. Tidak heran ketika kita sedikit saja mengkombinasi ada orang misalkan lagi ada masalah menstruasi gitu kan, kita tahu bahwa kunyit salah satu yang terbaik kita gunakan. Tambahkan sedikit dengan penghangatnya, misalkan serai misalkan, atau tambahkan sedikit dengan jahe, ya itu digeprek sebentar, dihancurkan sebentar, kasih air panas, itu efeknya powerfulnya luar biasa. Asal dua hal penting Anda jaga, yaitu tanahnya terjaga, which is jangan kotori lagi dengan makan makanan sampah. Setiap orang atau wanita yang saya banyak ketika dulu ya kajian-kajian offline masih ada itu yang ada kista, tumor apa segala macam itu jamaah sekalian itu bertanya ke saya tentang penyakitnya ya, dia dok apa resep untuk kista, apa resep untuk tumor gini macam-macam lah gitu kan. Biasa saya tanya dulu tuh pola makan Anda gimana. Oh ternyata pola makan mereka tuh kecenderungannya ya tidak sehat, bahkan cenderung meracuni badannya. Ya, dia nggak suruh makan nasi nggak mau, ya maunya makan maaf tepung ya, tepung-tepungan ya, dan minyak-minyakan segala macam ya, Anda tahulah itu, ya itu jadi masalah sehingga akhirnya badannya itu jadi kacau gitu kan, nggak seimbang. Itu di stop dulu ya, itu yang pertama, tanah diperbaiki. Yang kedua apa, emosi dibenerin gitu kan. Tidak akan banyak manfaat herbal tadi, mau kata minum kunyit juga seabrek-abrek katakanlah, tapi kalau seandainya dia tidak menjaga emosinya, bakal banyak manfaat. Ya. Dan saya lihat, kalau saya lihat, saya pantau terutama di Instagram gitu kan, ibu-ibu atau rumah-rumahan, ahwat-ahwat gitu kan, yang komen-komen, itu saya bilang, oh ternyata segampang itu gitu kan, mengobati penyakit, coba. Harus sekian tahun gitu, sakit ini sakit itu segala macam. Ketika mereka mulai dibenerin, ditata lagi gitu kan, emosi ditata, ya perutnya atau tanahnya dijaga, baru mereka minum herbal segala macam. Itu ternyata yang susah hamil pun ternyata jadi gampang hamil, mudah hamil gitu kan. Ngandalin herbal sederhana tadi, ya. Dan memang kandungan mereka itu kan kalau kita bicara sel ya, sel itu kan dia membutuhkan bahan baku.
Ada asam amino, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitamin mineral. 4 poin penting nih kalau kita kuasain atau kita perbaiki itu subhanallah sekalian. Protein yang sehat, ya. Karbohidrat yang sehat, lemak yang sehat, vitamin mineral termasuk ada enzim ya, ada probiotik yang saya disebutkan tadi itu yang bagus-bagus atau sehat, maka masya Allah dia mulai bangunan tuh terbangun kembali gitu loh. Subhanallah kan, seperti itu ya. Dan ini Bu sekalian, Anda atau kita harus bangun ya. Saya agak kaget ya dalam sebuah pemeriksaan gitu ya, di suatu pondok pesantren oleh tim lah gitu kan. Itu ternyata di pondok itu dikabarkan, dilihat dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada itu ada puluhan anak-anak santri yang diambil gambling gitu kan, random acak itu ternyata mereka ini sudah sangat berpeluang untuk terjadinya tumor. Ya, tumor. Ya gimana nggak tumor? Ya, yang sering dilupakan oleh wanita. Ya, saya harus sampaikan ini adalah mungkin Anda tidak makan, mungkin Anda tidak minum, tapi ingat ya Bapak Ibu sekalian, ada bahan yang bisa masuk dalam tubuh kita tidak dari jalur makan dan minuman. Yaitu bahan apa? Bahan-bahan yang sifatnya masuk dari kulit atau kosmetik. Maka kalau Anda pakai kosmetik ya, mau pakai lipstick kayak mau pakai apa kayak segala macam, ya itu urusan Anda. Ingat, di dalam kosmetik itu ada bahan-bahan yang kita sebut atau disebut dalam dunia kimia lah kalau nggak salah, yaitu namanya endocrine disruptor. Ya, endocrine disruptor itu perusak, pengganggu kelenjar-kelenjar. Dan kalau dia sudah terus-menerus terpapar dalam tubuh seseorang, ya, itu yang terjadinya ya potensi kanker sangat besar. Pemutih lah, pencerah lah, apa segala macam. Padahal kalau tadi lagi sampaikan, kalau ngerti konsepnya, nggak perlu ribet-ribet dengan urusan glowing. Karena sel kita tuh kalau dikasih bahan baku yang tepat, dia akan glowing dengan sendirinya, kena matahari, dapat air yang cukup, dapat vitamin, mineral segala macam, dapat enzim probiotik yang cukup, dia akan glowing dengan sendirinya. Ya, apalagi tambahkan dengan ya kalau kita bicara air kan wudhu itu kan termasuk. Ini yang banyak orang nggak paham sekarang ya. Maka lagi sampaikan. Jadi kalau bagaimana ya kita mendapatkan manfaat ya dari apa tuh namanya, atau mungkin kita meracik herbal tadi, gampang sebenarnya ya. Kalau boleh saya bilang ya, the king of herbs itu dia ya, itu ada 2 kalau saya sih. Yang pertama kunyit, yang kedua jahe. Tuh, ngandalin itu aja tuh. Nah ini 2 kombinasi ini Bapak Ibu bisa utak-atik gitu kan. Bahkan saya pernah men-share waktu itu, udah lama banget, ini mungkin ibu-ibu udah pada kenal tuh Ultimate JSR gitu kan. Bukan Ultimate kunyit ya. Ultimate kunyit itu guys kan kunyit ya, potong-potong kunyit gitu kan, masukin gelas ya, kunyit 1 jempol gitu ya. Kunyit potong, kasih air panas, seduh sampai dia berwarna kuning yang muncul ya. Lalu setelah agak hangat kasih jeruk nipis sedikit dan kasih madu. Itu saja ya yang saya dapatkan informasinya gitu kan. Dari testimoni itu yang mensnya Masya Allah itu ternyata diperbaiki samanya, yang kista segala macam ketika pelan-pelan diperbaiki itu hilang dengan serius kan. Yang susah ketemu itu ngandalin itu doang gitu kan. Ya apalagi kita mengotak-ngatik gitu kan, ngotak-ngatik kan emang lemak ya, salah satu lemak yang buruk bagi tubuh kita itu kalau lemak trans namanya ya. Lemak trans itu dari minyak-minyakan ya, atau dari lemak juga bisa kita dapatkan dari hasil akhir dari tepung yang berlebihan. Ya jadi ibu-ibu yang hobinya misalkan makan roti saben hari gitu ya, saya menyarankan coba dikurangi atau diperbaiki, atau mungkin diganti itu hobi makan roti tadi. Kenapa? Roti kan tadi kita tahu ada terigu di situ, ada tepung segala macam. Ya, ketemu lagi dengan gula pasir segala macam. Ya, boleh nggak makan roti ya boleh, tapi itu bukan makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap saat, gitu kan. Ya kalau boleh saya katakan ya kembali ke pola-pola makan zaman dulu sebenarnya.
Ya, orang-orang tua kita udah mengajarkan. Jadi kata kuncinya di rempah rimpang tadi. Maka kayak kita bicara kanker gitu kan, berarti apa andalan kita untuk kanker atau tumor ya? Kunir putih salah satunya. Salah satu kunir putih ya. Kunir kuning juga bisa ya. Kunir putih, kunir kuning juga bisa. Tapi semua jenis rimpang-rimpang tadi dia punya kekuatan anti kanker di situ gitu kan. Ada apa namanya? Bahan aktif yang dia juga bisa mencegah kanker. Ya. Kemudian apalagi ya, Ibu sekalian rempah ya. Banyak sih rempah-rempah andalan sebenarnya yang kita bisa pakai ya. Kalau saya tuh biasanya yang saya gunakan yang gampang kita dapatkan itu adalah itu tuh cengkeh ya, kapulaga, bunga lawang ya. Dan menariknya, Bapak sekalian ya, rempah-rempah kayak begini ya, rempah-rempah itu ya, banyak lagi yang lain ya, kayu manis juga sama itu subhanallah dia kayak pupuk gitu. Kalau Anda membayangkan tanah yang dicangkul gitu kan untuk ditanami itu dia seperti pupuk gitu kan. Makanya tidak heran wanita-wanita ya yang berutin mengkonsumsi rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini dan dalam bentuk apapun ya, mungkin tidak hanya resep-resep tertentu, tapi dalam bentuk mungkin makanan gitu kan, atau lagi minuman, itu reproduksinya subur gitu kan, dia jadi wanita yang subur. Nah kalau kita lihat sekarang kan, anak-anak zaman sekarang kan udah jarang dengan hal-hal seperti itu. Yang dimakan kebanyakan makanan-makanan cepat saja, dimakan kebanyakan makanan-makanan yang mengandalkan rasa dari flavor atau perisanya, dan itu menjadi bagian dari gen mereka. Artinya kalau ini kita tidak cegah, kalau ini kita tidak perbaiki, maka gen anak-anak wanita zaman ke depan itu ya akan menjadi gen-gen yang nauzubillah min zalik cuma menghasilkan wanita yang rahimnya rapuh, bahkan susah hamil. Dan ternyata terbukti sekarang. Ya, terbukti. Gara-gara apa? Gara-gara tadi ya, suka-suka dia makannya. Ya. Suka-suka dia makannya, kalau dimakan yang lebih banyak mementingkan selera lidahnya ya. Makanya orang tua, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, itu harus memaksakan, mengenalkan mereka dengan ini. Saya juga di rumah kayak begitu. Ya, anak-anak kita kan punya banyak pembanding ya, dari luar. Ya, tapi kayak sekarang anak saya kebetulan yang nomor 4 itu subhanallah lagi pilek gitu ya. Itu Masya Allah ya, apa tuh namanya, dia minta herbal gitu kan, minta herbal. Ayah minum herbal gitu kan, yang 3 tahun gitu kan. Anak lain juga sama, karena saya sudah kenalkan itu ke mereka. Saya ingin itu menjadi bagian dari kehidupan dan gennya mereka. Ya, seperti itu. Nah, ya termasuk tadi ya, Pung ingat, itu juga bisa kalau kita bicara tentang emosi ya, emosi. Jadi ada makanan-makanan yang memang sifatnya itu menguatkan atau memperbaiki mood. Ya, contohnya apa? Pisang, kemudian coklat ya. Coklat bukan coklat batang atau coklat-coklat yang sudah jadian, itu bukan, tapi ya coklat bubuk ya, itu yang saya maksud ya. Kemudian juga kurma juga, karena kenapa? Kenapa itu menjadi salah satu pilihan kita? Ya karena memang tinggi kalsium. Jadi makanan-makanan tinggi kalsium, tinggi kalium, tinggi magnesium atau mineral-mineral yang bersifat alkali atau basa, itu subhanallah efeknya ke badan itu sangat baik ya. Ya termasuk juga salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi ibu-ibu ya, ummahat sekalian untuk konsumsi itu adalah minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun. Jadi sangat dianjurkan tuh minum minyak zaitun. Jadi madu ya, kurma, minyak zaitun ya. Cobalah rutin konsumsi. Sederhana kok, tapi ya. Tapi ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang dia istiqomah ya. Dia mendawamkan, mengamalkan herbal-herbal tersebut ya. Dia memperbaiki pola makannya. Dia kemudian mengkonsumsi herbal-herbal tadi selama ya 3 bulan kurang lebih paling optimalnya, optimal yang pertama karena 3, 6, 9 biasanya itu tampak perubahan dalam tubuhnya, itu sangat jelas kelihatan ya. Mulai keluhannya sudah mulai hilang ya. Kemudian jadi sebenarnya penyakit-penyakit itu dengan keluhan yang mereka kirimkan pesan kepada kita, kalau kitanya peduli ya, contoh mungkin susah tidur atau mungkin badannya pegel-pegel, pasti ada masalah ya, pasti ada masalah
dalam tubuhnya itu yang tubuh mengirimkan sinyal-sinyal keluhan tadi. Ya, artinya kalau sinyal keluhan tadi itu kita terima laporannya dengan baik, ya, subhanallah, ya, itu akan hilang dengan sendirinya mereka. Jadi nggak perlu diobatin keluhannya, ya, benerin makanannya, benerin gaya hidupnya, ya, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya puasa ya puasa, gitu loh. Sederhana kok, ya. Kalau sekarang kan kebalik gitu kan, kebalik. Ya. Jadi apalagi ada satu survei dari teman saya lah, menurut dia ada data dari sosmed itu kan, ya ada kecenderungan waktu-waktu tertentu ya wanita-wanita itu mereka sibuk mengkomen tentang sesuatu yang tidak ada keterkaitannya dengan mereka. Nah ini saya katakan menguras, gitu kan, menguras emosi. Emosi kita itu, ibu sekalian, ibarat kata tabungan dalam, ya mungkin bahasanya itu dalam tabung gitu loh. Di situ dibekali dengan emosi atau perasaan-perasaan positif. Tapi kalau seandainya itu dihabiskan ya dengan seseorang itu memperbanyak hal-hal yang negatif, yang ngobrol, rumpi apa segala macam, ya, bahagianya hilang, yang ada tuh ya longsong, ngeluh apa segala macam, ya, bawaannya pengen marah apa segala macam, seperti itulah. Ya, maka Allah menciptakan ya makanan-makanan tadi ya di alam semestanya yang kita bisa konsumsi ya, dapatkan dengan mudah ya, ada herbal-herbal juga, rempah-rempah segala macam ya, itu juga salah satu yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perbaiki emosi, simpulannya ya, udah jam 2, perbaiki emosi ya, tata emosinya ya, dan berat memang untuk menata emosi itu. Tapi kalau kita berbekal dengan iman dan ilmu ya, maka insya Allah akan bisa, dan tentunya mengandalkan Allah di sana. Lalu yang kedua, perbaiki perut ya, di sana saya sudah jelaskan tadi ya. Cara apa? Mulai menata kembali pola-pola makan ya, jadi jangan makan lagi yang tidak penting gitu kan. Bagi ibu-ibu, maaf ini ya, saran saya ya, kalau yang Anda berjualan makanan-makanan yang kurang sehat gitu kan, atau tidak sehat, saya menghimbau, karena cuma bisa menghimbau doang kan, coba Anda juga mulai mengedukasi mereka ya untuk berperilaku sehat juga ya, di samping menjual makanan-makanan tadi ya. Dan banyak caranya kita bisa kerjakan ya untuk mengajak mereka, sehingga nanti akhirnya bisa kita ciptakan bersama-sama generasi yang sehat, dan itu bisa dimulai dari keluarga. Yang terakhir gitu tadi ya, kita mengandalkan produk lokal setempat yang ditambah lagi dengan tadi saya jelaskan dari Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW itu powerful semua ya. Dan perempuan ya, karena memang kecenderungan hormon itu adalah bahan bakunya itu ya salah satu lemak ya, maka konsumsi lemak-lemak yang baik ya, kayak zaitun, VCO ya, atau santan itu sebenarnya bagus ya, lemaknya bagus. Cuman kalau ketika sudah dipanaskan ya, sudah diaduk berulang-ulang jadi masalah ya, seperti itu. Jadi banyak ya yang kita bisa optimalkan, dan salah satu saya disebutkan tadi ada kunyit ya, ada kunir putih juga bisa. Kemudian ada jahe, ada lengkuas, ya, cengkeh, bunga palang, kapulaga, ya, dan kayu manis, karena salah satunya itu yang gampang kita dapatkan. Itu semua sebenarnya punya properti dalam mengembalikan keseimbangan tubuh kita dari komposisi vitamin atau mineral, termasuk bahan-bahan anti kanker di sana. Ditambah lagi dengan kita tambahkan tadi dengan probiotik ya, atau mungkin bakteri-bakteri baik yang kita bisa dapatkan dengan mudah sekarang, insya Allah. Saya kira mungkin gitu, saya kembalikan lagi pada moderator, ternyata sudah jam 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini 1 jamnya luar biasa, nggak disangka dok, sudah sampai 1 jam ngobrolnya dok, Masya Allah. Tapi dok, ini sudah begitu banyak sekali pertanyaan yang masuk, Anda akan coba bacakan berapa pertanyaan dok? Banyak sekali soalnya dok. Paling 3 kali ya, banyak yang sama biasanya itu. Masya Allah. Anda akan coba bacakan dulu. Oke. Ini mungkin yang pertama kali dok ya, kita akan bacakan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum dok, semoga dokter dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk berbagi ilmu. Afwan izin bertanya,
Saya survivor breast cancer selama 7 tahun. Saat ini tidak minum obat hormon apapun. Mau tanya, apakah suplemen yang baik yang bisa saya minum untuk menjaga kesehatan dan mencegah sel kanker kembali ke tubuh? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, fiik barakallah. Semoga Allah kembalikan kesehatan ibu kembali ya. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi tentang konsep bagaimana racun emosi ya. Maka satu hal yang mungkin saya sarankan kepada ibu ya, buang emosinya dulu ya, yang sifatnya itu membebani diri Anda. Dan membuang emosi itu caranya kan banyak ya. Anda bisa tentunya dengan doa ya, dengan mengembalikan pada Allah, betul-betul ikhlaskan, pasrahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan lepas itu. Jadi seperti nggak ada beban lagi. Ya, seperti nggak ada beban lagi. Dan ini krusial sekali ibu sekalian ya, sangat krusial ya. Itu pesan saya, dan saya tidak tahu nanti emosinya itu seperti apa. Anda bisa lacak sendiri kira-kira ada sesuatu yang ganjil nggak dalam hidup Anda. Itu Anda harus rilis ya, harus dibuang. Nah, yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara agar tidak kembali, ya tentunya kembali konsep keseimbangan tadi. Ya, misalkan Anda pengen badannya terjaga ya. Salah satu misalkan kalau kita bicara tentang gelombang elektromagnetik, misalkan ya jangan dekat-dekat dengan handphone. Jangan banyak-banyak nelpon, jangan banyak-banyak dekat dengan kawasan-kawasan yang penuh dengan gelombang elektromagnetik, misalkan ya ada wifi dan segala macam. Itu salah satunya ya. Jadi biarkan ada dengan alam ya, tubuh itu bersinergi dengan alam. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kecenderungan kan kalau kita lihat bahwa sel-sel kanker itu kan sebenarnya bisa kita kendalikan dengan antioksidan sebenarnya. Maka saya menyarankan gampang gini, biar gampang dikerjakan gitu kan. Coba ibu selama ya minimal 3 bulan lah gitu kan, ibu mulai memperbaiki pola makan ya, dengan biji-bijian, kacang-kacangan ya, salah satunya ya biji-bijian yang sehat tentunya, kayak misalkan almond apa seperti itu, tambah lagi dengan sayuran dan buah-buah yang organik, itu paling penting. Itu insya Allah akan memperbaiki dirinya, atau tubuh akan sangat-sangat powerful ya. Dan ingat tadi saya cerita tadi bahwa pembangun, tadi masih ingat yang bangun kamar tadi itu ya, itu Anda butuh probiotik untuk itu, Anda butuh bakteri yang baik untuk itu. Artinya makanan-makanan fermentasi ya, seperti atau minuman fermentasi seperti cuka atau probiotik, atau makanan fermentasi seperti miso ya, itu juga saya sarankan untuk dikonsumsi ya. Dan air putih menjadi salah satu cara yang paling mudah untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Tambah lagi dengan berbekam ya. Tambah lagi misalkan dengan rempah-rempah atau rimpang-rimpangan ya. Contoh misalkan tadi ya resep kunyit ya, jeruk nipis ya, atau kunyit serai ya, tambah jeruk nipis, itu juga bisa ya untuk mencegah atau mengembalikan keseimbangan hormon atau tubuh kita. Itu insya Allah. Dan jangan lupa berbekam ya, rutinkan berbekam tiap bulan sekali, karena bekam itu secara penelitian juga sudah dibuktikan bahwa ya sebenarnya nggak ada penelitian juga kita udah percaya kalau saya mah gitu. Ada penelitian yang menambah saja. Ya, bekam itu ternyata meningkatkan imunitas yang sifatnya spesifik dan non spesifik. Demikian mungkin Allah malam soal. Baik Ustaz, selanjutnya dari saudara kita, Assalamualaikum Ustaz. Sejak WFH mata saya gampang sekali lelah. Salah satu faktornya karena bekerja di depan laptop dan juga layar HP. Dan pinggang saya juga sering sakit karena kebanyakan duduk juga. Apa ya kira-kira obatnya? Ya, obatnya di exercise kan ya, di olahraga kan badannya. Artinya ya kalau menurut saya sih ya, yang namanya WFA itu kan tidak juga kita dari jam 8 sampai jam 3 sore atau jam 8 sampai jam 12 siang tuh duduk tentang melihatin laptop, kan enggak. Anda di rumah bisa Anda kendalikan. Contoh misalkan per 1 jam Anda turun atau mungkin berdiri dari kursi Anda ya, Bapak yang bertanya ini mungkin ya, atau Ibu yang bertanya ini, lalu Anda stretching sebentar, kemudian Anda berwudu mungkin, atau mungkin latihan bola mata, karena kan tadi kan melihat dekat, yang agak jauh, itu yang paling penting. Karena emang mata itu kan dia otot juga, ya, mata itu otot juga. Atau mungkin juga
saat WFH tadi, di samping tadi exercise yang tadi saya sampaikan ya, mungkin stretching ya seperti itu, ya Anda juga mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tinggi antioksidan, ya buah-buahan, sayur-sayuran bisa Anda campur gitu kan, karena kan radikal bebas dari gelombang elektromagnetik mungkin di laptop atau mungkin di handphone itu ya sangat menguras, apalagi terpapar terus-menerus yang kita kenal sebagai blue light, itulah blue light. Itu kan nggak bagus bagi otak sebenarnya. Ya, maka perlu diimbangi dengan melihat kehijauan gitu kan. Jadi kalau di rumah mungkin ada lahan kosong, tanamin aja tuh tanaman atau apa. Jadi pas lagi WFH di rumah ya sebentar mampir ke jendela, lihat tanaman gitu kan, atau lihat agak jauh, itu juga sangat membantu. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya. Kemudian pijitan ya untuk daerah mata itu bisa dilakukan massage ini, daerah sini nih kan bisa dipijit dari sini ya, untuk tidak membuat mata itu lelah ya. Lelahnya itu sebenarnya bukan karena ototnya juga, tapi juga karena radiasi kan gitu ya. Jadi itu bisa dicegah dengan cara tadi ya, exercise ya, massage ya, kemudian tambah lagi dengan vitamin-vitamin yang sifatnya menguatkan mata ya. Itu seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, ya, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Apakah nyeri sendi ini termasuk autoimun? Apa saja herban yang bisa diminum? Dan mungkin kalau nyeri sendi, apakah kalau tulang-tulang kita sakit ini ada tulangnya yang sakit, misalnya susah digerakkan jari kita, apakah ada obat-obat atau herbal tertentu yang bisa diminum? Ya, jadi konsepnya ketika ada nyeri ya yang terjadi pada tubuh kita ya, pola pikir yang kita bangun itu ya salah satunya adalah ada aliran darah ya atau saraf ya yang tidak lancar atau oksigenasi yang tidak lancar di sana. Dan itu sekali lagi cikal bakalnya itu ada pada perut ya. Maka kalau kita sekali lagi bicara tentang tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, ya benerin perut ya salah satunya. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang bertanya ini, perbaiki pola makan. Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tidak sehat ya, ada minyak-minyakan yang standar lah, seperti saya sering sampaikan itu di stop dulu lah, dibenerin. Misalkan pagi-pagi biasanya makan gorengan, misalkan maaf, ya ganti sama ubi rebus, ya pisang rebus gitu kan, itu kan karbo yang baik gitu kan, gitu misalkan. Kemudian makan makanan yang sifatnya olahan atau kemasan itu di stop ya. Biasanya banyak bahan-bahan di sana yang memang memperberat masalah dalam tubuh kita, khususnya di pencernaan ya. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsilah bakteri-bakteri yang baik, probiotik setiap hari ya, karena mereka juga akan memperbaiki keseimbangan dalam tubuh Anda ya, termasuk ada madu ya, atau mungkin di situ ada kurma juga, batu soda, itu Anda konsumsi. Nah, yang selanjutnya adalah baru kita bisa berikan rempah atau rimpang yang saya bisa menyarankan. Itu salah satu adalah serai, kunyit sama batu soda itu bisa Anda konsumsi itu, karena itu punya peran untuk mengembalikan lagi ya keseimbangan, memodulasi lagi ya. Batu soda juga bisa memodulasi lagi sistem imun dalam tubuh kita, karena memang kunci atau mungkin beban pikiran yang terlalu berlebihan ya akan jadi masalah. Dan salah satu yang mungkin terkesan ya, kalau saya sarankan ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk ya sebulan sekali dan memungkinkan ya untuk piknik ya, camping atau mungkin trekking, hiking ke alam ya, ke air terjun atau mungkin ke kaki gunung ya, ke sawah-sawah seperti itu, pergilah ke sana, karena itu seperti kita mengembalikan lagi keseimbangan tubuh kita ke alam. Ya, sebenarnya mengembalikan pada Allah, karena itu kan milik Allah semua. Ya, tapi itu efeknya sangat powerful ya, sangat powerful. Dan mulai perbaiki pola makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau lah ya, menyarankan ya, di rumah juga kenalkan anak-anak itu dengan tanaman-tanaman obat ya, kenalkan mereka dengan makanan-makanan asli ya, jauhkan dari makanan-makanan yang tidak sehat ya. Termasuk ya mungkin makan makanan cepat saji gitu kan. Jadi kalau anaknya ya misalkan masih ulang tahunan, misalkan lagi ulang tahun gitu kan, meskipun ya saya sendiri tidak menyelenggarakan untuk merayakan itu,
Ya kalau tetap mau syukuran-syukuran juga ala-alanya gitu kan, ya jangan bawa ke fast food lah. Ya, kemarin saya baru dapat itu kabar dari seorang teman juga, dia seorang aktivis juga dakwah gitu, itu subhanallah ya, masya Allah, umur 25 tahun loh kena stroke gitu ya. Umur 25 tahun kena stroke. Ini belum cerita ada lagi beberapa yang umurnya masih muda itu kena diabetes. Ya mungkin dari sisi makanan tidak seradikal ya, yang dimakan, tapi mungkin bisa jadi dari sisi gen dalam tubuhnya itu sudah ada gen itu gitu kan. Ya, ini yang masalah ya. Ini yang masalah artinya kalau kita nggak memperbaikinya maka ya bersiaplah generasi ke depan, generasi yang gen-gennya itu kan rapuh. Demikian. Saya kira mungkin cukup. Udah 2/4. Masya Mudah-mudahan Allah. bermanfaat dan Boleh ya, semoga ada beberapa pertanyaan yang sudah ini sih, Dok. Bisa ada dua lagi nggak, Dok? Bisa nggak, Dok? satu kali ya. Mungkin ini salah satunya aja, Dok ya. Jadi Assalamualaikum dokter, izin bertanya, saya usia 45 tahun, ada benjolan di payudara kanan sebesar kurang lebih 4,5 cm. Hasil USG menyatakan bahwa itu makrokalsifikasi benign dan Bayres 4A. Disarankan dokter untuk operasi untuk mengeluarkan benjolan tersebut. Mohon masukan dari dokter, apakah ada tips untuk meringankan penyakit tersebut? Tadi di awal nggak kedengaran pertanyaan, mungkin boleh diulang, Mak? Oke, usia 45 tahun, ada benjolan di payudara kanan sebesar kurang lebih 4,5 cm. Hasil USG menyatakan itu makrokalsifikasi benign dan Bayres 4A. Disarankan dokter untuk operasi untuk mengeluarkan benjolan tersebut. Mohon masukan, apakah ada tips untuk meringankan penyakit itu? Iya baik, jadi saya kira mungkin sudah terjawab tadi sih sebenarnya kalau konsep yang saya jelaskan tadi terpakai ya, atau digunakan ya. Yang pertama tadi ya benerin perut ya, ibu yang bertanya ini mulai memperbanyak puasa dan memperbanyak puasa dari makanan-makanan, pikiran-pikiran yang tidak penting dan tidak bermanfaat untuk tubuh. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, coba mulai rutinkan berbekam. Ya, berbekam sebulan sekali itu sangat membantu untuk meningkatkan imunitas, termasuk juga menghancurkan atau menghilangkan sel-sel tumor seperti yang dimaksud dalam pemeriksaan tadi. Kemudian ada beberapa jenis herbal sebenarnya kita bisa pakai untuk menghilangkan itu ya. Salah satunya adalah kunir putih. Jadi kunir putih ini bisa ibu pakai nanti untuk bukan menghilangkan, tapi sebenarnya tubuh yang akan merestorasi sendiri. Sebenarnya tubuh kita itu kalau diberi bahan makanan yang tepat ya akan memperbaiki diri sendiri sebenarnya. Itu tambah lagi mungkin ramuan-ramuan kunyit yang bisa Anda pakai, yang tadi ada kunyit jeruk nipis atau kunyit serai, itu juga Anda bisa pakai untuk memperbaiki itu. Dan lemak dalam tubuhnya diganti dengan lemak-lemak yang baik seperti minyak zaitun ya, ekstrak virgin atau mungkin minyak VCO juga bisa Anda pakai ya. Itu insya Allah akan sangat membantu. Kemudian air putih ya, air putih juga perbanyaklah minum air putih ya, karena juga dia punya peran dalam meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Itu ya, dan satu yang lupa tadi ada probiotik ya. Coba konsumsi probiotik ya, karena biasanya ketika muncul masalah seperti itu, tumor atau kanker, itu pasti ada ketakseimbangan bakteri dalam tubuhnya. Maka itu bisa diatasi dengan salah satunya itu dengan mensuplai probiotik. Ya, mulai konsumsi satu prebiotik, satu probiotik setiap hari, mulai dikonsumsi itu insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah biiznillah ya. Dan proses ini biasanya memakan waktu 3 bulan biasanya. Ya, jadi jangan terburu-buru juga. Dan tenangkan hati dan pikiran ya, jangan panik ya, nggak usah was-was berlebihan, maka insya Allah tubuh akan mengerjakan tugas yang sudah Allah berikan kepadanya kalau kita memberikan bahan baku yang tepat untuk tubuh kita. Saya kira mungkin itu, Wallahualam bishawab, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan kesalahan dari saya pribadi, dan semoga Allah jaga Bapak Ibu sekalian dari segala macam penyakit, dan semoga Allah mudahkan kita untuk membangun generasi yang sehat ke depan, generasi yang sehat iman dan imunnya. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyiban, dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk lebih banyak lagi mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah mudahkan kita juga untuk bisa menjadi orang tua yang betul-betul bisa mengajarkan
anak kita, dan mengajarkan kepada mereka semua sunnah-sunnah Nabi SAW dan segala kebaikan-kebaikan yang mereka bisa kerjakan baik di masa sekarang ataupun di masa tua nanti. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah, dalam keadaan tidak ada banyak penyakit atau tidak ada penyakit, dan semoga Allah pertemukan kita kembali nanti dengan Rasulullah SAW dan orang-orang soleh yang pernah berjuang untuk agama ini di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.